Quo-Vadis Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada prinsipnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan satu, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pada prinsipnya, esensi dari institusi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor industri perbankan. Apabila ditelaah secara historis yuridis, maka filosofi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu oleh karena selama ini kepentingan konsumen dan masyarakat secara umum dianggap tidak dapat dilindungi, bahkan terkesan dirugikan dalam jejaring praktek perbankan yang direkayasa secara sistematis, konstruktif, koordinatif, dan masif. Kalangan perbankan atau bankir secara sepihak sesuai seleranya atau kemauannya sendiri membuat ketentuan intern, langkah kerja, prosedur kerja, juklak kerja, atau buku pedoman perusahaan yang bagi konsumen perbankan dan masyarakat dirasakan sangat tidak adil, tidak transparan, dan tidak akuntabel, khususnya di bidang perkreditan, sehingga dampaknya sangat merugikan terutama masyarakat selaku konsumen perbankan. Fenomena lain yang lebih buruk dan tragis adalah pemberian kredit oleh perbankan terhadap pihak debitur tertentu dilakukan tidak sesuai prosedur, syarat dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme, bahkan bernuansa rekayasa permufakatan jahat yang bersifat melawan atau melanggar hukum. Seperti halnya peristiwa hukum yang dialami oleh klien kami Robert Palenkahu yang telah dijebak atau terjebak dalam perangkap sistem dan prosedur internal salah satu bank, sehingga mengalami kerugian akibat suatu perbuatan yang tidak diketahuinya. Kejadian yang dialami oleh klien kami Robert Palenkahu telah sejak lama dilaporkan atau diadukan yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bahkan kami pun telah beberapa kali bertemu dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan setelah klien kami memberikan kepercayaan kepada kami menangani perkaranya, menggantikan pengacara yang lama. Akan tetapi sampai saat ini tidak ditindaklanjuti, bahkan terkesan diabaikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Dalam konteks tersebut diuji dan dipertaruhkan eksistensi, netralitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan daya guna dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, terutama bagi kalangan masyarakat yang sering dirugikan pihak perbankan dengan melakukan penyalahgunaan keadaan. Semoga hal ini bermanfaat untuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai masukan perbaikan kinerjanya dan pemahaman bagi masyarakat untuk menilai kemanfaatan eksistensi dari Otoritas Jasa Keuangan. Demikian kritik singkat dari saya. Salam Indonesia anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salam dari saya, AP Hamonangan Hutauru, advokat dan konsultan hukum.